Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kedua Data Science Biweekly. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas atau malah kecil? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ika Kutsiati Utami. Kebetulan saya akan memberikan presentasi mengenai topik learning analytic pada siang hari ini. Saya kebetulan bekerja di Universitas Airlangga di Prodi Teknologi Sains Data, dan pada kesempatan hari ini saya sedikit akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana data science diaplikasikan atau diimplementasikan di edukasi atau di pendidikan. Nah, boleh di-share mungkin Bu Rati, PPT saya. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan barusan, jadi learning analytic ini merupakan penerapan data science in education. Jadi masih berhubungan erat dengan bidang ilmu sains data. Oke, next. Ini adalah referensi yang saya pakai. Jadi materi saya pada siang hari ini saya ambil dari publikasi-publikasi beliau ini. Oke, dan beberapa nanti saya berikan contoh juga dari penelitian saya sendiri dan juga dari orang lain. Oke, next. Nah, berbicara mengenai learning analytic, sebenarnya topik ini merupakan sub penelitian. Jadi apa istilahnya salah satu fokus dari induk penelitian di bidang learning technologies. Oke, di beberapa publikasi mungkin biasa menggunakan istilah lain seperti teknologi enhanced learning, kemudian educational technology, atau computer science in education. Oke, pada dasarnya semuanya sama, yaitu penelitian yang membahas mengenai bagaimana adopsi, kemudian pengembangan, implementasi, serta evaluasi teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk mendukung pembelajaran dan kegiatan yang berhubungan dengan edukasi. Nah, kalau kita breakdown, jadi kalau kita buka payung penelitian learning technology sini, induk penelitian di bidang learning technology secara umum berhubungan dengan penelitian di bidang SE atau software engineering atau development, kemudian juga berhubungan dengan HCI, dengan learning analytic tentunya, dan tak lupa juga berhubungan mengenai conceptual knowledge tentang learning theory dan juga learning practice. Nah, mengapa berhubungan dengan software engineering atau software development? Karena penelitian di bidang learning technologies ini melibatkan aktivitas-aktivitas dalam mengembangkan suatu sistem atau perangkat lunak di bidang learning dan education. Nah, tentunya mengikuti kaidah dalam software engineering. Jadi di mana biasanya kalau kita ingin membuat yang namanya sistem, kita mulai dari proses analisa kebutuhan, kemudian menentukan fitur, sampai merancang, mendesain prototipe, kita implementasikan sampai menjadi sistem yang siap pakai, kemudian kita nantinya tentu saja testing dan sampai dengan maintenance. Nah, tidak jarang pula penelitian ini biasanya dimulai dengan software literatur review. Jadi istilahnya biar kita tahu current state-nya teknologi sekarang yang berkembang atau yang sudah dikembangkan seperti apa. Jadi kita bisa memperoleh pembanding lah
dengan teknologi yang akan kita kembangkan sendiri. Nah, kemudian LT juga berhubungan dengan kajian HCI, jadi bidang ilmu HCI, yaitu bagaimana merancang sebuah sistem yang sesuai dengan pengguna, atau juga kita menambahkan aspek interaktif di sistem yang kita buat. Jadi lebih user friendly, lebih mudah digunakan, lebih responsif terhadap berbagai macam input atau multimodal interaction. Juga bagaimana merancang tampilan yang tepat. Jadi UI UX juga berhubungan dengan bidang ilmu learning technologies. Kemudian juga bagaimana kita bisa memvisualisasikan yang namanya data dan informasi. Jadi di dalam sistem. Jadi bagaimana pengguna nantinya bisa berinteraksi dengan lebih mudah dengan data dan informasi, dan juga tujuannya nanti untuk pemahaman. Oke, kemudian anak penelitian selanjutnya adalah learning analytic. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, mengapa ada LE di bawah payung penelitian learning technologies? Ada yang bisa membantu menjawab mungkin dari beberapa teman-teman sekalian yang bergabung? Kira-kira kenapa berhubungan dengan data science in education atau learning analytic? Tidak ada? Oke. Suara saya terdengar ya? Halo? Terdengar, terdengar. Terdengar ya? Oke. Alhamdulillah. Sebenarnya ada beberapa alasan yang melatar belakangi adanya LE di bawah penelitian learning technologies. Pertama, tentu karena perkembangan learning technologies itu sendiri. Jadi mulai munculnya MOOC, learning management system, kemudian learning system berbasis cloud, berbasis mobile, berbasis website, berbasis IoT, dan berbasis game, kemudian ada intelligent tutoring system, robot edukasi, dan lain sebagainya. Nah, sistem-sistem pembelajaran yang bermacam-macam ini tentunya hampir digunakan oleh setiap orang ya, mulai dari primary education, secondary, kemudian tertiary sampai higher education, semuanya biasanya pakai, apalagi di masa pandemi ini. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita bisa bayangkan berapa besarnya data yang dihasilkan oleh learning technologies ini. Jadi alasan kedua adalah sebenarnya karena data yang dihasilkan dari proses pembelajaran menggunakan learning system atau yang kita sebut dengan educational data. Nah, mengapa saya bilang data science in education? Karena pada prinsipnya semua proses yang terjadi di learning analytic itu sebenarnya mengadopsi data science proses. Cuman perbedaannya adalah kita menggunakan yang namanya educational data. Jadi data-data yang dihasilkan dari learning technology study. Nah, data-data ini tentunya jika kita olah akan memberikan suatu informasi, juga wawasan yang nantinya kita bisa gunakan dalam dasar pengambilan keputusan. Kemudian alasan yang terakhir, karena berkembangnya paradigma high performance computing dan juga tools-tools dalam analisa data yang juga semakin kaya ya sekarang. Jadi saya rasa eman-eman kalau educational data kita biarkan saja tanpa kita tindak lanjuti lebih lanjut seperti itu. Oke, jadi SE, HCI, dan LE ini kita berbicara yang biru-biru ini, kita berbicara di ranah computer science-nya. Di mana SE dan HCI ini kita berbicara di level aplikasi. Sedangkan kalau LE-nya kita berbicara di level data. Nah, namun jangan lupa karena bidang penelitian saya, ini bukan berbicara tentang teknologi secara umum, tetapi learning technologies, jadi ada kata learning di depannya. Oleh karena itu saya tambahkan yang abu-abu ini,
yang conceptual knowledge. Nah, ini kajian mengenai learning teori dan praktis. Jadi teknologi yang kita kembangkan atau data yang kita proses itu harus disesuaikan dengan atau tujuannya harus kita spesifikkan untuk learning saat itu. Nah, seperti contoh penelitian saya di bidang ini yang sudah terbit di salah satu jurnal, saya mengembangkan ubiquitous application untuk menunjang praktek pembelajaran autentik. Jadi paradigma pembelajaran bagaimana kita memanfaatkan dunia sekitar kita. Nah, jadi istilahnya kita harus tahu juga mengenai conceptual knowledge-nya, mengenai learning theory, content management, kemudian aspek pedagogikal, dan lain-lain sebagainya mengenai learning. Istilahnya seperti itu. Sedikit banyak istilahnya juga harus tahu. Oke, ini sekian sedikit ya penjelasan mengenai bidang penelitian learning technologies dan juga bidang penelitian saya. Hari ini saya tidak akan menjelaskan keempat-empatnya karena nanti bisa jadi panjang lebar berhari-hari. Saya hanya berbicara sedikit mengenai learning analitiknya, jadi fokus ke LE-nya. Karena ini yang berhubungan dengan bidang ilmu sains data. Oke, next. Nah, apa yang dimaksud dengan learning analytics? Apa bedanya? Ada dua istilah lain juga. Ada educational data mining dan juga academic analytic. Sebenarnya ketiga-tiganya ini sama-sama merupakan analytic tools yang istilahnya bisa kita gunakan dalam mengeksplorasi atau menganalisis yang namanya educational data. Nah, perbedaannya adalah kalau academic analytics ini penerapannya lebih di level regional dan juga nasional. Contohnya semisal katakanlah sekarang pemerintah punya data-data terkait pembelajaran selama masa pandemi, tentunya pembelajaran online. Nah, ini kemudian data-data terkait pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 dianalisa, kemudian dieksplorasi untuk dijadikan nantinya dasar dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran daring di tahun 2002. Nah, jadi penggunaannya di level regional maupun nasional. Sedangkan kalau LE dan EDM, ini penerapannya lebih spesifik dan lebih detail. Jadi penerapannya lebih ke level individual atau institusional. Kalau EDM fokusnya lebih kepada bagaimana kita mengumpulkan educational data, data-data terkait pembelajaran, dan menerapkan metode data mining. Mungkin bisa untuk prediksi, clustering, relationship mining, dan lain sebagainya pada educational data, tujuannya untuk ekstraksi informasi. Nah, EDM ini lebih fokus kepada pengumpulan data, metode, dan algoritma. Nah, sedangkan kalau LE ini fokusnya bukan hanya pada knowledge discovery saja, tapi juga jauh bagaimana solusi dan knowledge yang dihasilkan itu dapat memberikan manfaat terkait learning dan education. Contoh mungkin bisa menambah yang namanya learning performance atau dapat menentukan yang namanya learning intervention yang tepat. Istilahnya kita tambahkan aspek sosialnya. Oke. Dan juga LE ini dalam proses analitik nantinya juga dibantu oleh bermacam-macam metode seperti artificial intelligence, machine learning, kemudian juga teknik dalam visualisasi data, bisa menggunakan dashboard, kemudian visual analitik, yaitu perkembangan dari bidang ilmu visualisasi informasi, di mana kita tidak hanya fokus menampilkan sebuah informasi saja, tapi memastikan pengguna bisa memiliki istilahnya bisa berinteraksi dan juga bisa memiliki penalaran yang analitis. Kemudian juga multimodal analitik. Jadi
nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Ini ada pembahasan mengenai multimodal analitik. Oke, next. Nah, tujuannya apa? Kita memakai atau menggunakan atau bekerja di bidang learning analytic. Nah, ini berdasarkan data survei dari Isansai. Ini penggunaan learning analytic di Eropa, di higher education. Ini tujuannya lebih kepada sama seperti yang saya katakan tadi, lebih ke level yang spesifik, ke level individu, dan tujuannya memang untuk educational intervention. Jadi seperti saya jelaskan, paling tinggi memang untuk menunjang pembelajaran, semisal digunakan untuk meningkatkan performa belajar, kualitas pembelajaran, kemudian juga meningkatkan kepuasan dalam pembelajaran, meningkatkan student retention, kemudian yang paling ngetren mungkin bagaimana kita menciptakan yang namanya personalized learning. Jadi learning system yang lebih mempertimbangkan perbedaan karakteristik dari masing-masing pelajar atau siswanya. Oke. Dan lain-lain sebagainya. Ya, ini adalah penggunaan di Eropa. Kemudian next, kalau saya rangkum atau saya simpulkan, LE ini secara garis besar dipakai untuk berbagai tujuan ini. Mulai dari monitoring dan analisis. Semisal LE kita gunakan untuk katakanlah menggambarkan atau memodelkan yang namanya learning behavior atau perilaku belajar siswa. Dan juga menganalisis bagaimana performa belajarnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kita juga bisa membuat model prediksi untuk learning analytic. Semisal kita ingin mendeteksi kegagalan katakanlah dalam mata kuliah, atau mungkin kita juga nanti fokusnya bagaimana memberikan rekomendasi intervensi yang dan bantuan yang lebih cepat. Oke, kemudian yang ketiga biasanya juga membantu untuk proses assessment dan feedback. Nah, ini seperti kita ketahui, kalau di dalam dunia pendidikan, biasanya proses assessment dan pemberian feedback itu sangat sangat susah ya, dan juga sangat menguras waktu seorang guru, seorang tutor. Nah, jadi bisa kewalahan kalau harus memberikan feedback satu-satu terhadap pekerjaan siswa. Nah, ini sebenarnya kita bisa gunakan learning analytic. Jadi kita bisa pakai data-data dari proses pembelajaran siswa. Dari situ nanti kita bisa diolah bagaimana memberikan respon atau feedback atau assessment yang lebih cepat dan juga lebih tepat. Oke, selanjutnya juga bagaimana kita membuat yang namanya intelligent tutoring system. Jadi lingkungan pembelajaran yang lebih responsif, kemudian lebih adaptif, dan juga nanti fokusnya kepada personalized. Jadi personalized learning environment, di mana kita bisa melihat karakteristik dari siswa atau pelajar atau mahasiswa yang bermacam-macam. Nanti kita sesuaikan mungkin dari kontennya atau bagaimana tampilannya dan lain sebagainya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah pekerjaan atau proses-proses yang terjadi di learning analytic. Kalau kita lihat, sebentar ya, ada pesan ini apa ini? Oh, oke, terima kasih. Sebentar. Nah, kalau kita lihat secara garis besar ya, kita lihat di sini proses yang terjadi di learning analytics sebenarnya mengadopsi data science process. Oke, mirip sekali dengan data science process. Karena ya memang data science yang diterapkan di bidang pendidikan seperti itu. Jadi memang dimulai dengan data collection, data akuisisi, data gathering dan lain sebagainya.
tapi kita spesifik terhadap educational data. Oke, data-data yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, setelah data terkumpul, nanti baru kita bisa lakukan teknik pre-processing atau langkah awal dalam membersihkan data istilahnya. Oke, kalau data-datanya sifatnya terstruktur, bisa kita terapkan mungkin kalau banyak record yang muncul secara berulang bisa kita hapus. Kemudian juga ketika ada missing value bisa kita terapkan mungkin kita gantikan dengan nilai rata-rata atau bisa kita juga hapus. Atau format data yang tidak sesuai, semisal tinggi badan katakanlah diberikan nilai 1000 meter, di mana itu tidak mungkin. Oke, jadi nanti kita bisa perbaiki atau kita hapus dan lain sebagainya, yaitu di pre-processing. Kalau setelah pre-processing baru kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu proses dalam mengenali dataset kita, dataset yang kita miliki. Nah, bisa kita terapkan teknik eksplorasi data, bisa menggunakan statistik sederhana seperti statistik deskriptif untuk melihat bagaimana persebaran datanya, bagaimana pemusatan datanya, distribusi datanya, dan lain sebagainya. Kita bisa terapkan dengan menghitung median, rata-rata, modus, persentil, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita bisa visualisasikan agar kita bisa melihat bagaimana sih data yang kita miliki seperti itu. Jadi bisa lebih memahami. Oke. Selain itu kita juga bisa masuk ke dalam tahap pemodelan. Jadi kita bisa membuatkan semisal model prediktif menggunakan metode sains data dan juga machine learning. Setelah selesai, nanti model kita evaluasi sampai tahapan akhir, biasanya berupa kesimpulan, berupa wawasan, pengetahuan, dan juga solusi yang bisa kita jadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yaitu secara garis besar proses-proses yang terjadi di dalam learning analytics. Next, kemudian. Selanjutnya, nah pertanyaan klasik sebenarnya banyak biasanya yang menanyakan mengenai algoritma apa yang harus saya pakai, metode apa yang harus saya pakai, seperti itu. Menurut saya, pemilihan metode atau algoritma biasanya harus kita sesuaikan dengan karakteristik dataset yang kita punya, beserta kasus permasalahan apa yang akan kita selesaikan. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh kasus dan juga contoh algoritma yang bisa kita pakai dalam menjawab permasalahan terkait data. Nah, jika kasusnya menyangkut klasifikasi, di mana kita katakanlah ingin memprediksi suatu data apakah termasuk dalam suatu kelas yang sudah kita tentukan sebelumnya, maka kita bisa pakai algoritma klasifikasi seperti decision tree, kemudian neural network, Bayesian model, dan lain sebagainya. Kalau kasusnya regresi, kita bisa pakai regresi linear atau logistik regresi. Tentunya harus kita harus kita pahami dulu metode ini bagaimana, kemudian cocok tidak dengan data yang kita punya seperti itu. Kalau kasusnya seperti memprediksi apakah data memiliki nilai yang cukup katakanlah menyimpang dari nilai-nilai normal pada dataset, kita bisa menggunakan anomaly detection, menggunakan algoritma seperti distance base, kemudian LOF. Kalau data-data yang kita punya berupa time series, maka kita bisa gunakan model prediksi seperti algoritma ARIMA, kemudian juga exponential smoothing, dan lain sebagainya. Kalau persoalan clustering, di mana pengelompokan data dilakukan dengan melihat kemiripan sifat dari atribut yang kita punya. Nah, itu kita bisa gunakan algoritma K-means, kemudian DB-scan, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi yang
kalau kita eksplorasi lebih dalam. Kalau persoalan terkait analisis asosiasi, kita bisa gunakan algoritma a priori contohnya. Kemudian untuk rekomendasi biasanya menggunakan collaborative filtering atau content based filtering. Dan sebenarnya tidak terbatas seperti yang saya tampilkan. Nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut mengenai algoritma-algoritma yang sesuai dengan kasus atau permasalahan yang akan kita selesaikan. Oke, next. Nah, selanjutnya saya akan berbicara mengenai educational data. Macam-macam dari educational data. Saya klasifikasikan bermacam-macam educational data. Pertama, berdasarkan jenis atau sifat ya, ini mungkin kuantitatif dan juga kualitatif. Oke, contohnya untuk yang kuantitatif, ini bisa kita pakai semisal data-data yang sifatnya numerik seperti test score, kemudian dropout, tingkat dropout dan lain sebagainya. Kemudian data kualitatif bisa kita dapatkan dari semisal catatan siswa, data-data dari sensor, dari kamera, dari human annotator, kemudian data hasil observasi, mungkin yang kita simpan dalam bentuk catatan, yaitu juga bisa berbentuk kualitatif. Kalau observasi yang mungkin sifatnya numerik mungkin kuantitatif ya. Oke, kemudian juga data-data seperti opinion, kemudian pendapat, persepsi, penerimaan. Nah, itu bisa kita kategorikan kualitatif juga. Kemudian sosial media data. Nah, kenapa sosial media data termasuk juga ke dalam educational data? Karena sekarang ini banyak orang-orang yang memanfaatkan media sosial sebagai learning system. Jadi belajar di lewat forum-forum yang disediakan di media sosial dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa juga kita kategorikan sebagai educational data. Oke, next. Selanjutnya, masih belum ganti. Cek suara saya jelas? Oke. Sebelum ini masih ada sepertinya. Nah, oke. Kemudian berdasarkan sifatnya ada yang educational data yang sifatnya distributed atau terbuka untuk umum, bisa diakses. Kemudian juga ada yang protected atau sifatnya tertutup. Kalau yang distributed biasanya atau yang open biasanya kita dapatkan dari komunitas yang memang fokus meneliti di bidang learning analytic. Biasanya mereka punya dataset yang bisa kita pakai. Kemudian juga dari conference, dari data-data publikasi ilmiah, biasanya juga mencantumkan dataset yang bisa kita pakai atau bisa kita manfaatkan. Kemudian dari lecture notes, dari media streaming system, dan juga dari sosial media data. Oke, kalau yang tertutup biasanya spesifik terhadap institusi tertentu atau instansi tertentu. Semisal di Universitas Airlangga kita ada yang namanya LMS, Learning Management System. Nah, itu biasanya data-data tidak bisa diakses oleh eksternal Universitas Airlangga. Kemudian juga ada Student Information System, mungkin kalau di UNER ini semacam cyber campus, jadi data-data yang tersimpan di sana sebenarnya juga bisa kita manfaatkan. Dari sistem library, dari sistem kehadiran, assessment score, semisal data-data terkait tes UTS, ujian, kemudian UAS, data IPK, dan lain sebagainya. Nah, itu juga sifatnya tertutup. Kemudian data survei terkait evaluasi mata kuliah mungkin, kemudian juga terkait pengalaman selama mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya. Selanjutnya ada e-portfolio, itu juga sifatnya tertutup, dan terakhir dari data-data yang tersimpan
dalam national database. Next. Nah, berdasarkan data source-nya atau sumber datanya, biasanya kita bisa mendapatkan educational data pertama dari digital learning environment. Semisal dari MOC, dari LMS, atau kalau ada dari intelligent tutoring system, dan macam-macam learning system lainnya. Nah, biasanya data-data dari digital learning environment ini bentuknya adalah student log data. Jadi, data-data terkait interaksi student dengan sistem selama proses pembelajaran. Semisal, berapa lama waktu yang dihabiskan untuk proses pembelajaran, berapa seperti ketika mereka meminta bantuan, seperti mereka mencoba, kemudian error, kemudian bagaimana ketika mereka melakukan percakapan dengan temannya atau lain dalam grup dan lain sebagainya. Jadi istilahnya adalah semua aktivitas kita menggunakan sistem tersebut biasanya disimpan menggunakan student log data. Nah, cuma masalahnya biasanya student log data ini tidak bisa kita akses tidak bisa kita dapatkan dengan mudah karena sesuai sifatnya tadi. Jadi tertutup cukup internal, biasanya internal institusi atau instansi yang bisa akses data tersebut. Kecuali digital learning environment-nya kita buat sendiri. Seperti penelitian saya biasanya membuat sendiri learning system-nya, kemudian saya simpan log datanya, jadi bisa saya sesuaikan dengan keinginan saya, jadi data-data apa saja yang ingin saya dapatkan, itu biasanya lebih lebih mudah. Nah, cuman tidak mudah juga sebenarnya. Jadi untuk menyimpan ini biasanya butuh beberapa teknik. Jadi mungkin dari segi pemrograman dan lain sebagainya. Oke, kemudian dari data-data administrasi semisal dari data-data demografi mahasiswa atau siswa, kemudian data sosial ekonomi seperti status age, mungkin gender, kemudian status bahasa dan race dan lain sebagainya. Kemudian test score juga termasuk administratif data system. Ini bisa kita dapatkan biasanya di bagian akademik atau di bagian kemahasiswaan yang memang mengikuti data-data administrasi siswa atau mahasiswa. Kemudian next. Nah, ini yang biasanya lebih susah. Jadi data learning analytic yang menggunakan data-data dari sensor atau recording device. Nah, ini biasanya sifatnya lebih tidak terstruktur datanya dan juga sangat memungkinkan data yang dihasilkan adalah big data seperti itu. Oke, jadi sekarang trennya learning system itu tidak lagi menggunakan hanya satu jenis input, semisal input dari keyboard atau kita input by text seperti itu. Nah, untuk yang lebih detail biasanya kita gunakan teknologi sensor seperti katakanlah Microsoft Kinect ini bisa mendeteksi pergerakan motion. Jadi dalam koordinat X, Y, Z, kemudian juga bisa kita menangkap ekspresi emosi kita, kemudian juga menangkap data-data seperti audio dan video data. Nah, hasil dari data-data yang dihasilkan dari sensor ini sangat memungkinkan kita melakukan yang namanya learning analytics berbasiskan big educational data. Jadi big data. Namun banyak yang salah mengartikan, banyak yang terlalu melebih-lebihkan seperti itu. Padahal penelitian yang dilakukan belum tentu melibatkan big data seperti itu. Tapi yang digembor-gemborkan adalah penelitian big data dan lain sebagainya. Oke. Learning analytic tidak selalu menggunakan yang namanya big data. Jadi data-data
data-data seperti log data tadi yang memang jumlahnya tidak, volumenya yang tidak yang sesuai dengan kaidah big data, masih bisa kita olah. Oke, kemudian juga survei data, semisal seperti kita menyebar kuesioner, kita ingin melihat bagaimana penerimaan mengenai teknologi atau pembelajaran yang sudah dilakukan, data-data terkait kepuasan dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan menggunakan ini survei data. Oke, next. Nah, sekarang juga smartphone yang kita punya, yang beberapa orang punya mungkin dilengkapi oleh berbagai macam sensor, di mana dari sensor yang dimiliki oleh mobile, sebenarnya kita bisa manfaatkan juga untuk pengambilan data. Biasanya smartphone sudah dilengkapi oleh berbagai macam jenis sensor, mulai dari sensor cahaya, proximity, kemudian kamera, dual kamera, sensor GPS, accelerometer, mikrofon, dan lain sebagainya. Nah, data-data dari ini sebenarnya juga kita bisa gunakan dalam pengembangan learning technologies, kemudian juga datanya nanti bisa kita olah. Contohnya semisal di gambar sebelah kiri ini adalah salah satu penerapan bagaimana data sensor mobile bisa kita gunakan untuk semisal kita bisa mengklasifikasikan untuk mengidentify macam-macam behavior berdasarkan data audio yang ditangkap oleh mobile, kemudian kita ekstraksi sampai nanti bisa diidentifikasi apakah ini termasuk behavior A, behavior B, dan C, dan lain sebagainya. Oke. Next. Ini adalah tools yang bisa kita pakai untuk learning analytic, tentunya juga untuk data science in general. Nanti silakan Anda cari-cari sendiri, tapi yang paling yang paling banyak dipakai sekarang biasanya Python dan R, karena library yang disediakan sangat beragam yang dapat membantu kita dalam proses analitik. Kemudian next. Nah, ini mungkin sampai sudah slide-slide terakhir ya. Saya berbicara mengenai challenge. Jadi setiap penelitian biasanya pasti ada tantangannya dan juga penelitian di bidang learning analytic. Tantangan terbesar tentu dari data. Bagaimana kita mendapatkan data set yang sesuai untuk bisa kita analisis seperti itu. Oke, untuk mendapatkan data juga dari katakanlah dari learning management system yang dimiliki oleh instansi tertentu, itu tidak bisa kita istilahnya tidak bisa kita akses secara mudah. Nah, makanya kebanyakan biasanya peneliti membuat sendiri learning technologies-nya, kemudian baru diolah data-data hasil log data tadi. Oke, kemudian terkait ethical obligation seperti semisal privacy data, keamanan data, dan lain sebagainya terkait sosial. Kemudian ini juga salah satu masalah tantangan yang paling sering dihadapi oleh seorang peneliti ya, data collecting context from education institution. Semisal ini yang paling sering terjadi yang pernah saya alami juga, bagaimana saya mengambil data-data semisal data kuesioner saja dari instansi tertentu. Nah itu Masya Allah, subhanallah, susahnya minta ampun seperti itu. Jadi masih melalui tahapan proses administrasi yang panjang, kemudian masih membutuhkan laporan, surat pengantar, dan lain sebagainya, di mana itu saya rasa menjadi ironi dan menjadi penghambat istilahnya, padahal data itu sangat dibutuhkan. Oke, kemudian cost issue juga, terutama yang terkait penelitian di bidang big data biasanya membutuhkan arsitektur yang yang harus kita pertimbangkan, dan ini biasanya terkait dengan dana dan lain sebagainya. Oke, jadi istilahnya kalau kita
lihat penelitian di bidang data, terkait data biasanya dua hal yang menjadi tantangan utama. Satu dari data, kedua biasanya dari dana. Oke, itu permasalahan klasik sebenarnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Ruza. Oke, dengan adanya integritas data menjadi suatu yang vital khususnya untuk data yang diukur skala kualitatif, misalkan asesmen atau penilaian mahasiswa, dengan contoh kasus implementasi misalkan fraud detection pada kasus kecurangan siswa dalam ujian, kira-kira bagaimana approach yang sesuai untuk itu. Oke, memang apa istilahnya mengenai integritas data, data-data kualitatif untuk kasus kecurangan, mendeteksi kecurangan siswa dan lain sebagainya. Nah, karena seperti yang saya tadi katakan, banyak tantangan dalam hal data, terutama dari segi akuisisi data. Data-data yang kita dapatkan biasanya harus kita pertimbangkan juga aspek sosialnya, bagaimana mungkin agar tidak melanggar etika-etika dalam, karena data yang kita gunakan itu adalah data spesifik terhadap individu, jadi sangat data-data pribadi seperti itu. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan terlebih dahulu, atau mungkin bisa juga diberikan semacam perjanjian, semisal data yang dibutuhkan seperti ini, penggunaannya juga untuk apa. Jadi istilahnya semacam konsen yang menjelaskan bagaimana pemakaian data ini. Seperti itu. Oke, kemudian sistem semacam cyber campus e-learning selama ini hanya digunakan sebagai platform. Belum ada keputusan policy yang timbul dari adanya olahan data dari platform-platform tersebut. Mungkin sebagai research group peneliti kita bisa mencari insight dari data-data tersebut. Ya, memang itu juga salah satu permasalahan. Walaupun saya sendiri di bawah Universitas Airlangga, saya juga tidak punya akses yang cukup terhadap data-data penelitian terkait educational data. Jadi memang susah. Saya juga tidak tahu di LMS UNER itu apakah log datanya tersimpan. Kalau tersimpan juga sampai level mana? Apakah cuma data-data seperti tugas-tugas yang dikumpulkan, atau data-data yang terkait istilahnya input terkait fitur. Jadi katakanlah tidak sampai yang detail, contohnya semisal berapa kali dia mengakses fitur ini, berapa lama dia mengakses fitur itu, kemudian juga bagaimana keterkaitan antara user satu dan user lainnya. Jadi saya belum tahu sampai skala sana atau tidak. Dan selama ini juga saya mau mengakses data-data dari e-learning dan juga cyber campus Universitas Airlangga juga belum paham bagaimana kebijakannya. Kalau semisal menggunakan data-data itu, apakah juga juga tersedia log datanya atau data-data lainnya, bagaimana, saya juga belum paham seperti itu. Oke. Jadi mungkin ini bisa menjadi bahasan kita lebih lanjut, terutama di research group kita, Pak Ruza. Jadi terutama Pak Ruza ini yang lebih dekat di rektorat, mungkin bisa menjembatani atau bisa tanya-tanya lah bagaimana data-data disimpan, data-data hasil dari LMS atau cyber campus itu dalam bentuk apa, kemudian berupa apa dan lain sebagainya. Oke. Sementara itu yang bisa saya jawab, oke, ini penelitian saya. Oke, saya berikan contoh-contoh ini sudah termasuk terakhir dari slide saya. Ini penelitian saya kembangkan learning system sendiri untuk menjembatani belajar matematika desimal
itu menggunakan praktek pembelajaran semacam problem posing and solving. Oke, jadi secara kolaboratif. Nah, jadi dari learning system ini secara garis besar tampilannya seperti ini, interface-nya, gambaran sistemnya. Next. Nah, jadi saya ada beberapa fitur yang saya buat, fitur dalam merancang katakanlah pertanyaan, kemudian fitur dalam mendesain jawaban, fitur peer assessment untuk berkomentar mungkin terhadap jawaban temannya atau jawaban gurunya, dan juga saya tampilkan performa dari setiap grup dalam visualisasi sederhana seperti peringkat grupnya. Oke, kemudian saya juga menggunakan multimodal input, jadi semisal untuk mendesain jawaban atau peer assessment, itu saya gunakan bukan hanya input berupa teks, bisa berupa audio, penjelasan dari anaknya, kemudian juga bisa berupa gambar dalam menunjang proses istilahnya mendeskripsikan sesuatu. Oke, kemudian dari learning system yang saya buat, saya simpan log datanya. Saya simpan log data terkait learning behavior, bagaimana terkait menjawab pertanyaan guru, learning behavior menjawab ke pertanyaan yang didesain oleh temannya sendiri, kemudian learning behavior yang terkait bagaimana mendesain jawaban oleh siswa, kemudian variabel yang terkait dengan peer assessment dan learning achievement. Dari data-data ini sebenarnya log datanya masih banyak data yang saya simpan terkait berapa kali dia akses tombol ini, berapa kali dia membuka jawaban temannya, itu juga saya simpan. Cuman dalam menjawab penelitian saya cukupkan untuk variabel ini. Oke, jadi yang saya proses adalah data-data ini saja. Oke, dari data-data ini, dari variabel-variabel ini saya lakukan eksplorasi. Saya melihat bagaimana melihat hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Kemudian juga saya lakukan analisis regresi untuk melihat kira-kira variabel mana yang paling mempengaruhi terhadap variabel learning achievement. Oke, secara garis besar seperti itu. Kemudian next. Nah, ini adalah penelitian lain terkait menggunakan log data untuk learning analytic. Nah, ini digunakan untuk early prediction. Jadi semisal baru semester nih, kemudian baru kuliah. Nah, dari semisal 3 kali pertemuan itu sudah bisa dideteksi kira-kira mahasiswa bakal gagal dalam mata kuliah ini atau tidak. Oke, jadi sebelum gagal nanti diberikan yang namanya rekomendasi mengenai intervensinya seperti apa. Nah, ini menggunakan different classification model, menggunakan decision tree, naive bias, logistic regression, multilayer perceptron. Sebenarnya saya belum yang paham dengan detail mengenai model-model ini, saya juga masih belajar. Oke, ini kemudian dibandingkan akurasinya bagaimana, seperti itu. Oke, kemudian next. Nah, ini juga untuk memonitor, menginvestigasi yang namanya behavioral pattern, pola-pola perilaku belajar anak atau student bagaimana, kemudian di cluster berdasarkan perilakunya. Oke, jadi dibuatkan 2 cluster gitu. Dari log data, kemudian personal information dan juga achievement score. Oke, kemudian next. Ini adalah juga learning analytic dashboard yang bisa dibuat untuk adaptive support untuk face-to-face collaborative argumentation. Next, contoh dashboardnya saja. Nah, ini jadi dibuatkan semacam laporan, jadi dalam bentuk visualisasi yang lebih memudahkan orang buat memahami. Jadi bagaimana performa belajarnya, mungkin juga aktivitas yang dilakukan selama pembelajaran apa saja, seperti itu.
dan juga nanti sistemnya bisa memberikan semacam feedback dari apa yang sudah kita lakukan seperti itu. Oke, next. Oke, sudah selesai. Ya, ini kontak saya yang bisa mungkin memiliki keminatan di bidang yang sama, nanti bisa menghubungi saya untuk saling belajar dan mungkin ada kolaborasi riset yang bisa dikerjakan bersama, saya dengan senang hati. Oke. Itu saja dari saya, mungkin ada pertanyaan yang bisa dibagikan atau ada hal-hal yang ingin ditambahkan, silakan saya buka untuk peserta dan juga mungkin dari anggota grup riset. Oke, ada pertanyaan. Oh, ini dari Pak Ruza menanggap. Ini apa ini? Kemarin saya minta data list pakar UNER dan penelitiannya sih katanya rekap manual Excel. Nah itu, jadi apa istilahnya miris ya. Terkadang saya sedikit curhat sebenarnya, mengenai penelitian di negeri Wakanda. Saya tidak mau menyebut negerinya apa, anggaplah negeri Wakanda seperti itu. Jadi memang istilahnya apa? Istilahnya target terlalu besar, istilahnya ekspektasi terlalu tinggi. Satu ingin penelitian big data, tapi support untuk infrastruktur big datanya sendiri tidak ada. Kemudian data yang seperti apa sebenarnya yang dimaksud big data? Data source-nya dari mana? Seperti itu. Jadi jangan bukan hanya dari jumlah saja yang bisa kita katakan big data, tapi bagaimana struktur datanya, kompleksitas data, kemudian juga dari data real time atau tidak. Jadi proses pertambahannya cepat atau tidak dan lain sebagainya. Jadi ada sedikit kesalahan persepsi mungkin dari beberapa orang mengenai penelitian di big data. Saya sendiri masih belum yang sampai learning analytic di bidang di menggunakan big data gitu. Karena apa? Karena keterbatasan satu mengenai arsitekturnya, kemudian kedua kalau saya mau menggunakan data-data dari sensor, nah itu saya masih belum bisa nanti mungkin seperti itu untuk mengadakan pengadaan semacam perangkat-perangkat yang dibutuhkan seperti itu, perangkat sensornya dan lain sebagainya. Sementara ini saya biasanya bermain dengan log data. Jadi saya buatkan sistemnya, saya simpan log datanya, lumayan juga tergantung dengan eksperimennya. Katakanlah durasi eksperimen. Kalau durasi eksperimennya bisa panjang, katakanlah bisa 6 bulan atau bahkan sampai 1 tahun, nah itu biasanya datanya bisa terkumpulnya juga banyak gitu. Nah, tapi kendala lagi biasanya kalau di negeri Wakanda, minta kuesioner aja susah, apalagi melibatkan mereka dalam dalam kegiatan eksperimen. Nah, saya selama ini eksperimennya saya lakukan di Taiwan. Jadi di sana alhamdulillah sangat profesor saya sangat membantu. Kemudian ada sekolah juga, ada guru-guru yang memang sangat open terhadap penelitian di bidang ini. Jadi ya istilahnya untuk eksperimen tidak saya lakukan di Indonesia tapi di negara lain seperti itu. Oke. Kemudian sebentar. Nah, ini dari Pak Afandi Fahrizain. Selamat sore, mohon izin. Misalkan kita sudah melakukan eksplorasi data hingga modeling, bagaimana cara yang tepat untuk menarik kesimpulan dari data tersebut? Oke. Bagaimana cara menarik kesimpulan dari data-data tersebut? Oke, jadi istilahnya adalah data dari hasil eksplorasi data, ini memang butuh, tidak semua orang paham istilahnya dengan hasil eksplorasi data atau visualisasi data yang kita tampilkan. Jadi ini juga tantangan juga bagaimana hasil yang result dari pemodelan data dan juga eksplorasi data itu bisa
diinterpretasikan secara benar seperti itu. Cara yang tepat untuk menarik kesimpulan dari data tersebut, saya juga masih bingung bagaimana menjawab pertanyaan ini sebenarnya. Oke. Sejauh ini biasanya kita bantu dengan storytelling. Jadi di sisi data analisnya biasanya memberikan semacam deskripsi. Jadi apa yang katakanlah hasilnya begini-begini, nah itu kita bantu, tidak langsung kita berikan hasilnya, katakanlah visualisasi ya, tanpa kita tambahkan deskripsi di bawahnya. Jadi biasanya dibantu oleh deskripsi yang bisa menjelaskan hasil yang didapat seperti itu. Dari Mas Loka, bagaimana cara metode LE juga melibatkan DM, decision maker dalam hal ini Diknas dan guru dalam melakukan inferensi. Aduh, saya juga susah menjawab ini. Jadi apa istilahnya, saya lihat memang apa ya istilahnya, bagaimana kita melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, sementara dalam proses penelitian saja, langkah awal penelitian ya, mereka masih belum bisa apa istilahnya terbuka lah ya dengan menerima penelitian kita gitu, dan juga mendukung dalam proses katakanlah akuisisi data. Nah, jadi belum sampai tahapan sana, jadi apa istilahnya masih jauh dalam melibatkan mereka dengan hasil penelitian kita gitu. Mungkin saya masih belum berpengalaman sebenarnya dengan kasus ini, jadi melibatkan stakeholder semisal Diknas, guru dan lain sebagainya dalam melakukan inferensi. Oh, kalau guru sebenarnya ini apa, kalau dalam skala guru sebenarnya bisa kita bantu. Jadi semisal hasil penelitian saya, semisal yang kemarin saya buat semacam learning system yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, bentuk penerapannya bagaimana? Biasanya saya sistemnya diterapkan di sekolah tersebut. Kemudian guru biasanya saya berikan pemahaman bagaimana menggunakannya. Kemudian hasil dari penelitian saya biasanya juga saya laporkan atau saya berikanlah penjelasan kepada guru yang terlibat dalam eksperimen penelitian saya. Jadi tetap saya berikan informasi. Untuk tindak lanjutnya, saya belum bisa mengetahui bagaimana, apakah maksudnya dampak yang memang istilahnya diterapkan di sekolah atau dalam skala guru seperti apa, masih belum sampai tahapan itu. Wakanda Black Macan. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya sebenarnya bukan yang ahli sekali di bidang ini, saya juga belajar. Selama ini biasanya saya di level aplikasi, jadi saya mengembangkan aplikasi, saya testing, saya evaluasi seperti itu. Nah, ini sekarang juga saya bermain di level data, jadi bagaimana saya memanfaatkan educational data yang saya miliki untuk menjawab pertanyaan penelitian saya. Oke. Jadi sangat jauh dari kata bisa, kata ahli dan lain sebagainya. Oke, ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Bu Rati, oke, masih terkait dengan pertanyaan Pak Ruza yang bisa deteksi plagiarisme, apakah mungkin kolaborasi misal Turnitin yang dimasukkan ke MOOC atau e-learning UNED? Untuk data, oke, kalau kolaborasi Turnitin saya belum tahu seperti apa teknisnya. Apakah bisa kita pakai layanan-layanan dari Turnitin untuk kita embed di dalam aplikasi kita dan lain sebagainya, saya masih belum melakukan eksplorasi sejauh itu. Mungkin bisa dengan adanya
API, mungkin kalau Turnitin menyediakan semacam API yang bisa membantu dalam kita mengakses beberapa layanan dan juga data-data di sana, kemudian kita embed di aplikasi kita, mungkin bisa. Oke. Namun untuk iya atau tidaknya saya masih belum bisa menjawab. Kemudian untuk data di e-learning UNER ada menu logs di mana bisa mengetahui aktivitas orang-orang dan akses ke aula tersebut. Mungkin bisa tidak. Semisal datanya di scraping dari situ. Nah, itu juga saya masih belum bisa menjawab karena saya belum tahu bagaimana bentuknya. Kemudian apakah disediakan API dari e-learning UNER untuk data-datanya bisa kita akses seperti itu. Kemudian eh, eh, nah itu terkait dengan e-learning UNER dan juga sistem-sistem terkait mahasiswa di Universitas Airlangga, saya belum bertanya atau mengetahui lebih lanjut seperti apa. Mungkin bisa kalau semisal dari apa istilahnya, dari orang-orang yang mengurusi itu, dari adminnya, mungkin kalau kita diberikan akses dalam mengakses database-nya atau mungkin melihatlah bagaimana sistemnya, nah itu mungkin bisa kita upayakan lah untuk data-data bisa kita dapatkan. Kemudian untuk algoritma yang biasa dilakukan di LE ini biasanya menggunakan satu sebagai algoritma terbaik atau biasanya gabungan dari beberapa algoritma, mengingat kalau contoh LE yaitu membuat MOC kok kayaknya kompleks banget ya Bu. Oke, jadi memang ya karena kita bekerjanya di learning technologies itu bekerjanya di dua level, di level aplikasi dan juga di level data. Jadi dalam mengembangkan sistem saja itu sudah cukup kompleks, walaupun hasil katakanlah sederhana ya, tapi dalam proses dalam membuat itu sebenarnya tidak sederhana. Mulai dari kita mendesain, kemudian menentukan fitur dan lain sebagainya, sampai di testing, diujikan, sudah siap belum kalau itu kita eksperimenkan seperti itu. Jadi jangan sampai ada error-error yang tidak seharusnya ada seperti itu. Nah, kemudian juga dari pengelolaan data, dari analisis data yang dihasilkan juga itu ada kesulitan tersendiri. Apakah algoritma gabungan, menggunakan algoritma gabungan atau tidak, tergantung dengan kasusnya. Kalau semisal menggunakan satu algoritma sudah cukup menjawab pertanyaan penelitiannya, sebenarnya sudah dicukupkan. Atau mungkin kalau mau gabungan juga bisa, mungkin untuk mendapatkan hasil yang lebih detail, lebih bagus seperti itu. Nah, itu juga bisa. Jadi tergantung. Nah, cuma kalau jurnal-jurnal di bidang ini, salah satu contohnya adalah Computer and Education, itu salah satu top jurnal di bidang learning technologies. Nah, itu memang biasanya mereka mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya adalah lamanya eksperimen. Mereka tidak menerima biasanya kalau eksperimennya sekitar 1 bulan, 3 bulan, itu tidak accepted biasanya. Biasanya di atas 6 bulan, kemudian partisipannya biasanya meliputi beberapa tidak hanya kontrol grup dan eksperimental grup, tapi biasanya melibatkan 2 kontrol grup semisal seperti itu. Kemudian juga analisis datanya juga tidak bisa yang hanya analisis sederhana seperti itu. Saya belum bisa tembus di sana. Kemarin coba submit di situ ditolak. Jadi saya submit di level yang lebih di bawahnya lagi lah. Seperti itu. Oke, jadi tergantung. Oke, ada lagi pertanyaan atau dicukupkan sampai sini? Oke, sangat menarik. Nanti kita eksplor lebih jauh mengenai ini. Berarti Pak Ruza dan teman-teman sekalian yang mungkin tertarik juga untuk terlibat. Oke. Ada lagi, saya mohon maaf sekali saya terbata-bata, istilahnya tidak begitu yang lancar dalam menjelaskan, dan juga mungkin jawaban saya belum mewakili pertanyaan-pertanyaan
semuanya di sini. Jadi saya mohon maaf sekali atas segala kekurangan. Oke, karena saya juga masih banyak butuh belajar ya dari ahli-ahlinya ini, Pak Ruza, Bu Rati, dan juga Mas Loka ini. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan dari saya ingin nyapa mahasiswa saya dulu. Oke, ini banyak mahasiswa yang hadir. Mungkin ada pertanyaan? Oke, Anaura. Oke, jangan hanya love ya, silakan berikan komentar. Apakah jelas presentasi saya atau malah tidak paham sama sekali seperti itu? Jadi siapa ini? Oh, iya. Oke. Oke, ada salah satu partisipan yang tertarik di bidang penelitian yang sama dengan saya. Oke, terima kasih. Nanti saya cek emailnya, Bapak, terkait game-based learning ya. Oke. Kemudian ada lagi masukan atau komentar dan lain sebagainya, silakan. Kalau tidak, nanti saya serahkan kepada tim, kepada Pak Ruza, kepada Bu Rati, dan juga Bu Indah. Mau dicukupkan, mau ditutup, atau bagaimana? PPT akan saya share, Pak. Sebentar saya share di sini saja biar tidak ribet nanti. Oke. Oke, jangan lupa diisi absensi form yang disediakan oleh oleh tim. Itu saya buat tahu masukan untuk saya bagaimana, komentar dari acara ini seperti apa, dan untuk perbaikan juga di acara Data Science Biweekly di pertemuan selanjutnya. Oh ya, sedikit informasi, minggu depan kita ketemu lagi, jadi tanggal 5, karena kemarin kita liburnya agak panjang, 3 minggu. 3 minggu kita jedahnya. Jadi besok tanggal 5 kita ketemu lagi. Besok ada Bu Rati ya? Bu Rati bisa menyampaikan mungkin materinya apa mengenai minggu depan? Bu, sepertinya kalau tidak salah dulu Bu Ika sempat menjadwalkan Mas Loka dulu ya kalau nggak salah. Halo? Iya, halo. Sepertinya kalau tidak salah dulu pernah dibahas Mas Loka duluan yang akan memberikan materi presentasi. Suara saya terdengar jelas atau tidak? Jelas. Peserta yang lain mendengar suara saya atau tidak? Bu Ika mungkin enggak dengar suaranya Bu Rati tadi. Oke. Ya, Bu Rati. Minggu depan materinya apa? Kalau tidak salah dulu sempat dibahas kalau untuk setelah Bu Ika presentasi disampaikan oleh Mas Loka kalau tidak salah. Oh gitu. Oh ya, nanti saya tanyakan ya. Mas Loka bersedia tidak kalau minggu depan? Dia cuma mungkin ganti ganti topik ya, karena kan rencana mau di Bayesian Machine Learning. Cuma karena itu belum siap, mungkin saya bisa ke Bayesian Optimization, di mana saya sudah ada slide, jadi bisa langsung. Boleh, nggak apa-apa. Jadi bebas materinya tentang apa. Jadi minggu depan Mas Loka ya? Oke. Nanti saya update judulnya ya Ya, terima kasih. Bagi yang lain yang hadir di sini, kalau ingin mengisi menjadi bukan pemateri sih sebenarnya, berbagilah. Mau berbagi mengenai penelitiannya atau mau mempresentasikan sesuatu apa saja boleh, asalkan itu memberikan semacam pengetahuan bagi kita lah terkait di bidang ilmu sains data. Oke. Kalau sudah tidak ada masukan lagi dari Pak Ruza, mungkin ada tambahan? Tidak ada Bu Ika. Sudah? Kalau sudah, mungkin saya cukupkan sampai sini untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan sangat mohon maaf apabila dari penjelasan saya masih jauh dari kata dari kata sempurna, dan juga masih banyak jawaban-jawaban yang mungkin saya kurang bisa dalam menjawab secara tepat.
saya mohon maaf juga. Dan terima kasih sudah hadir, dan saya harapkan minggu depan juga masih hadir ya untuk acara Data Science Weekly ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Sampai jumpa di minggu depan, dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.